Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Budi Salman. Saya dari mahasiswa pendidikan teknik elektro. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian DOL, kemudian rangkaian dari forward reverse, kemudian rangkaian dari start delta. Nah, video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktek pengaturan motor listrik. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini karena saya sudah membuat rangkaiannya, di sini saya akan langsung saja menjelaskan prinsip kerjanya. Yang pertama itu adalah rangkaian DOL. Rangkaian DOL ini atau rangkaian direct online adalah rangkaian yang sederhana untuk sebuah motor listrik. Nah, di sini teman-teman merupakan rangkaian kontrolnya ya. Nah, di sini merupakan rangkaian dayanya. Nah, langsung saja kita uji coba ya. Kita runkan, kemudian kita klik di sini. Nah, ketika kita klik tombol start, maka arus akan mengalir menuju ke kontaktor 1 di sini ya teman-teman. Nah, kontaktor 1 kemudian kontaknya akan mengunci. Kemudian motor akan bergerak. Ketika kita tekan tombol off, maka arus akan terputus sehingga arus tidak lagi mengalir ke kontaktor atau ke K1 sini teman-teman. Kita klik lagi, maka arus akan kembali mengalir ke kontaktor 1 dan akan mengunci sehingga motor akan bergerak. Nah, kita klik tombol stop, dia akan berhenti ya teman-teman. Nah, secara sederhana prinsip kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah rangkaian dari forward reverse. Nah, di sini ada rangkaian forward reverse. Di sini rangkaian kontrolnya ya teman-teman. Dan di sini adalah rangkaian dayanya. Motornya. Nah, langsung saja kita akan uji coba. Kita runkan. Nah, di sini masih keadaan arus tidak mengalir ya. Nah, kita klik tombol forward, nih tombol forward ya teman-teman. Di bawahnya tombol reverse. Nah, rangkaian forward reverse adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arah putaran. Dia kalau forward, dia itu adalah arah motor, arah jarum jam. Nah, kalau reverse dia itu berlawanan arah jarum jam.
Kita coba di sini ya teman-teman, kita klik forward. Kita klik forward ya. Nah, dia akan berputar searah jarum jam. Teman-teman bisa lihat di sini kontaknya berfungsi untuk kontak forward. Nah, teman-teman harus akan mengalir ke kontaktor forward dan akan menutup kontak-kontak forward nih. Nah, kemudian kita klik yang reverse. Nah, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, teman-teman bisa lihat ya. Dan kontak-kontaknya yang tertutup adalah kontak reverse. Dia bergerak berarah jarum jam. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ketika kita klik tombol forward, dia akan berputar searah jarum jam. Dan apabila kita klik tombol reverse, dia akan berputar melawan arah jarum jam. Teman-teman, di sini kenapa kita kasih kontak NC di sini? Karena apabila kita klik tombol forward, dia akan mengunci ya teman-teman. Sehingga kita klik pun, sehingga dia mengunci, sehingga kita klik. Nah, sehingga apabila secara bersama ketika ini sudah berfungsi untuk forward, ketika klik ini untuk reverse-nya, dia tidak bisa karena dia telah dikunci oleh kontak penguncinya. Nah, mungkin itu teman-teman ya penjelasan untuk rangkaian forward reverse ini. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita buka ya start delta. Nah, teman-teman ini adalah rangkaian kontrol dan daya dari start delta. Kita jalankan ya teman-teman. Ketika kita klik tombol start, maka dia akan kontak K1 dan K2, dia akan bekerja sesuai dengan hitungan timer. Kita coba lagi ya. Ketika kita klik tombol start, timer ini akan berfungsi sesuai waktu yang kita atur. Nah, selama waktu masih berjalan, yang bekerja adalah kontak K1 dan K2. Nah, ketika timernya sudah bekerja dalam waktu tadi kita atur 10 detik, maka yang
akan bekerja dia kontaktor kontak K1 dan K3-nya yang berfungsi ya, teman-teman. Kita ulangi lagi. 10 detik ya, ini timernya kita atur waktunya. Motor bergerak, K1 dan K2 kerja, timer aktif, K1 dan K3 yang bekerja, teman-teman. Start, timer bekerja, kontak K1, kontaktor K1, K2 bekerja, timer kerja, kontaktor 1 dan kontaktor ketiga kerja. Nah, fungsi dari rangkaian start delta ini adalah untuk mengurangi arus awal ya. Karena arus awal itu kebanyakan arus yang besar. Jadi ketika arus kita masukkan, kita start, arus besar akan dinetralkan dulu, kemudian kemudian timer bekerja, maka arus sudah apa ya, sudah stabil lah motornya. Mungkin itu aja teman-teman video dari saya penjelasan mengenai ketiga rangkaian ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.